Sekali lagi shalom semua. Puji Tuhan kita bertemu dalam ibadah pemuda sehati 18 November 2023 YBHT Kudus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada amin? Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian bagi Raja Semesta Tuhan Yesus Kristus. Shalom, mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, mari kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Biar kita bersuka cita, kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Biar kami mau bersuka cita Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Biar juga hati kami memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Biar hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini, berdiri, kita hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Hari ini, amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka.
terpujilah nama Tuhan Yesus Raja kita. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali teman-teman Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada saat ini. Biar kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kita. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Biar kami boleh buka hati kami Roh Kudus. Untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Engkaulah Raja.
Ya, kita persilahkan Ibu Yohana untuk berdoa pembacaan Alkitab, baca firman Tuhan hari ini. Silakan. Doa baca buat berdoa. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, pada sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami bisa berkumpul, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Juga Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin kami semua ya Tuhan Yesus, agar firman-Mu menjadi rema bagi kami semuanya ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu menguatkan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Tuhan Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Tuhan Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah Tuhan Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Tuhan Yesus. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepada Tuhan Yesus. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepada Tuhan Yesus, hendak menjamah Tuhan Yesus. Bila mana roh-roh jahat melihat Tuhan Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Tuhan Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Tuhan Yesus ke atas bukit. Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan Tuhan Yesus itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang kedua diberinya nama Boanerges, yang artinya anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan Tuhan Beelzebul. Tuhan Yesus dan Beelzebul. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarga Tuhan Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Tuhan Yesus.
Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata dengan pengulus setan yang mengusir setan. Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatai dahulu orang kuat itu, sudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Tuhan Yesus dan sanak saudara-saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil Tuhan Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Tuhan Yesus pada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Tuhan Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita doa lagi ya. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sungguh baik ya Bapa. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa, karena Bapa di sorga adalah Bapa kami, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, bahkan seluruh isinya. Kami menjadi anak-anak Bapa pencipta alam semesta ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu. Engkau menyelamatkan kami, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami penuh dengan Roh Kudus-Mu. Supaya ketika kami mendengar firman, kami mendapatkan pengertian, pengajaran dari Bapa melalui Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya shalom ya. Ini kita beribadah di hari Sabat ya, di hari Sabtu ya. Kayaknya cocok nih firman ya. Tadi di ayat yang pertama ya kan? Perikopnya apa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, sebenarnya kalau kita baca lagi di Alkitab, sebenarnya yang Tuhan mau tuh di hari ini kita ibadahnya, ya. Kan ada juga ininya ya, ayatnya kan. Yehezkiel 20 ya, ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya. Yehezkiel 20 ayat 19 sampai 20. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berubah gak? Gak pernah berubah ya kan, kalau Tuhan udah ngomong, jadi. Jadilah terang dari dulu tuh ya, sampai sekarang menjadi, bener gak? Coba kalau kita gelap, gak kelihatan apa-apa. Makanya Tuhan Yesus itu sebenarnya cukup sekali ngomong, ya. Cukup sekali, maka seterusnya. Wah dahsyat ya. Ya, nah jadi saudara, kalau
saudara kenal Tuhan Yesus yang kalau sekali ngomong aja jadi, maka saudara mengharapkan apa kira-kira dari Tuhan Yesus? Ya, kira-kira maka kalau saya bilang gini, Tuhan berfirman dong buat saya, Tuhan jadikan saya berkenan di hatimu. Lalu ketika Tuhan Yesus bilang, ya aku mau, amin. Wah, maka udah dalam hidup kita seterusnya berkenan, amin ya. Ya, atau kita ngomong, Tuhan berfirman dong, Engkau mencukupi semua kebutuhanku lahir dan batin. Tuhan berfirman dong buat saya, tolong dong buat keluarga saya. Ya, amin. Aku katakan, misalkan Tuhan katakan itu aja. Udah seterusnya, maka kecukupan lahir dan batin Tuhan penuhi. Amin enggak? Nah, saudara, jadi kita tuh sepertinya harusnya apa? Bermanja-manja ya kan sama Tuhan Yesus. Ya kan, seperti Yohanes tuh. Ketika duduk makan, ada yang menggambarkan Yohanes menyenderkan kepalanya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya seperti itu kita harusnya. Bersayang-sayangan sama Tuhan Yesus, ya, bermanja-manjaan sama Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi seperti itu, karena Tuhan ngomong, nah, terusnya. Terus dikatakan di dalam Yesaya 20 ayat 19-20 ini, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Tuhan Yesus setia, amin. Sekali berfirman terus jadi, nggak pernah dilanggar, ya. Firmannya tidak pernah habis ini iya deh, terus besok enggak deh. Kalau manusia begitu kan, pelin-pelan ya, habis janji nggak jadi deh. Kalau Tuhan nggak pernah loh. Begitu Tuhan bilang, ya aku jadikan, maka jadi ya, kayak sama seperti terang. Makanya kita tuh kalau melakukan perintah Tuhan harusnya terus lakukan dengan setia, ya. Nah, di sini dikatakan kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Jadi sebenarnya kalau kita beribadah di hari Sabat ini, saudara, sebenarnya seperti yang Tuhan katakan itu, tujuannya apa sih ketika kita menjadikan hari Sabat ini beribadah kepada Tuhan? Dikatakan adalah sehingga menjadi peringatan di antara aku dengan kamu. Di antara Tuhan Yesus dengan kita, antara Bapa dengan kita, supaya apa? Supaya orang mengetahui, supaya orang loh ya, orang di luar sana mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Wah, dahsyat tuh. Jadi kalau orang lain supaya tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ajaib dan dahsyat, ya, kita pertama lakukan ketetapannya, peraturannya dengan setia, dan yang kedua apa? Yang kedua adalah ketika kita berseru kepada nama Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti menjawab. Itu, maka orang lain akan melihat, dahsyat ya. Ketika kita berseru, Tuhan tolong dong, panasnya udah lama nih, musim hujan dong. Tadinya diprediksi sama BMKG mungkin di Januari, ya kan? Ternyata November udah dikasih. Dahsyat kan? Permohonan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikabulkan. Amin ya. Itu dahsyatnya. Nah, makanya ya pelihara aja, ya pelihara bahwa di hari Sabat kita beribadah, hari Sabtu baik kita sendiri maupun beribadah bersama-sama. Ya kalau bersama-sama bagus. Ya, ya kita berdoa biar itu juga boleh kita lakukan ya. Nah, cuman sayangnya di dalam bangsa Yahudi mereka Sabat itu seperti seolah-olah menganggap itu hubungan dengan Tuhan saja. Jadi kalau ada manusia yang sakit, udah biarin aja, penting ke Tuhan Yesus, ke Tuhan aja gitu kan, ke Bapa aja. Kalau mereka kan kenalnya Bapa di sorga kan, Tuhan Yesus malah nggak dianggap. Jadi semata-mata beribadah. Padahal dikatakan di dalam firman Tuhan ini, hari Sabat pun tetap harus berbuat baik kepada siapapun, ya. Jadi artinya berbuat baik itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi balik terus, ya berbuat baik. Pertama-tama
berbuat baik untuk siapa? Kira-kira berbuat baik untuk siapa? Yo, Kastia, berbuat baik buat siapa? Gimana ayo berbuat baik kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nggak kelihatan. Nah, berbuat baik sebenarnya untuk diri kita sendiri dulu. Gimana kita mau berbuat baik buat orang lain sedangkan kita sendiri belum jaminan untuk mengikuti kata Tuhan. Nah, jadi pertama-tama adalah berbuat baik untuk diri kita dulu. Berbuat baik apa, Pak? Itu ikutin semua apa kata Tuhan. Tuhan ngomong, ya Tuhan, aku mau. Gitu. Ya Tuhan, aku taat. Itu yang pertama dulu. Kalau kita berbuat baik, akhirnya tanpa nanya Tuhan, akhirnya kita apa? Pernah saya disinggung, ditegur. Tuhannya kamu atau aku? Lihat orang susah, tiba-tiba ngasih gitu kan. Melihat ada pengemis, tolong langsung kasih. Terus ada orang susah datang, kasih. Nggak bayar lagi, misalkan mau pinjem deh, pasti bayar deh, nggak ini deh. Ternyata enggak. Tuh, coba kayak begitu, seandainya. Kita kan kadang-kadang ngasih karena kita diusik terus, diminta terus, wah di WA-in tiap hari, ya kan? Kalau orang minta kan begitu kan, wah dicecer, begitu dikasih hilang, nggak tahu ditagih juga nggak tahu hilang, tiba-tiba WA-nya lenyap gitu kan. Nah, ya jadi kita bingung lah, makanya kita bilang Tuhan ini gimana? Tuhannya kamu atau aku kata Tuhan ya. Iya sih, bener juga. Aku kadang karena diusik, ingat gak seperti orang yang itu loh. Ada tamu datang malam-malam, terus dia ketok rumah. Orangnya udah tidur, tunggulah aku udah tidur, jangan ganggu aku. Tapi kan nggak mungkin, karena sahabatnya datang, kamu apa? Berikan aku roti, ya udah dikasih. Lah dengan hati dongkol mungkin kan. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, udahlah. Tuhan kita tanya nih, ada orang susah, ada orang datang ke kita. Terus Tuhan gimana? Kau mau berikan, emang orang miskin akan selalu ada padamu kata Tuhan. Kalau engkau mau berikan, rela udah hilang aja. Jadi jangan dianggap, kalau enggak kalian akan kejar terus ya kan. Jadi kita kayak penagih utang, kayak debt collector kan. Ya udah hilangin aja udah, Tuhan pasti menggantikan, betul gak? Ya udah kalau kita relakan udahlah. Dia minjemnya sejumlah sekian, tapi kita bilang, oh, aku sanggupnya, aku maunya, aku relanya sekian. Ya udah anggap aja, derma. Udah langsung sukacita, udahlah, ya kan? Dia minjem 1 juta tapi bilangnya, ya udahlah ada 50.000 atau 20.000, yang penting kamu punya ongkos pulang atau buat makan, buat jajan tuh nasi uduk ya kan? Nasi uduk 8.000, ya kan? Ya paling enggak cukup lah ya kan? Ya kan? Bisa pulang mah naik truk bisa lah. Kalau pulang naik truk kan tinggal nebeng kan. Nah jadi artinya kita jangan sampai kita melampaui Tuhan. Kita mau memberikan sesuatu, kita nggak tanya, tapi kita akhirnya dongkol. Ya kan? Nah, makanya lebih baik kita koreksi diri dulu, koreksi kita dulu. Ketika kita mau memberikan sesuatu, apakah ini kehendak Tuhan, apa kita yang mau? Kalau kita yang mau, ya udah, siap kalau misalkan nggak kembali. Tapi kalau Tuhan yang mau, ya relakan, gitu. Sama-sama, dua-duanya harus relakan, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini dikatakan yang ini ya adalah gini, yang Tuhan katakan di Markus 3 ayat 12. Markus 3 ayat 12. Di sini berkata gini. Markus 3 ayat 12 itu firman-Nya begini ya. Markus 3 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Siapa itu maksudnya? Jadi ketika roh-roh jahat itu melihat Tuhan Yesus, ya, mereka jatuh tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berteriak, "Engkaulah anak Allah," gitu kan? Kan berteriak tuh suaranya, jadi harus kenceng kan? Nah, tetapi terbalik, Tuhan Yesus malah dengan keras melarang mereka. Siapa itu mereka? Ayo nyimak dah nih. Mereka itu adalah roh-roh jahat. Ya, mereka
Tuhan Yesus melarang roh-roh jahat itu memberitahukan siapa dia. Jadi sekalipun roh jahat itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, Tuhan Yesus melarang mereka ngomong. Nah, apa nih maksudnya? Apa dari pengajaran ini kita dapat apa? Yang saya catat di sini, ya. Kenallah Tuhan Yesus secara pribadi. Amin. Kenallah Tuhan Yesus berdasarkan pengalamanmu sendiri. Jangan kata orang, jangan kata si A, si B, oh dia ditolong, oh gua enggak, jadi cemburu. Tapi dikatakan di situ adalah carilah pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Amin. Ingat gak ada perkataan waktu Tuhan Yesus ngomong gini, kata orang, siapakah aku ini? Ingat gak? Terus apa? Ada murid-murid yang bilang apa? Iya Tuhan, ada orang bilang engkau adalah Elia. Ada orang mengatakan, ya ada Yohanes, banyak macam nabi kan? Tapi ada satu murid yang bilang, dan itu benar, siapa? Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapa yang menyatakannya. Artinya kalau kita bisa ngaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, itu sebenarnya bukan kita. Tetapi Bapa di sorga menyatakannya kepada kita. Amin. Jadi percaya kalau kita ngomong begitu, Tuhan Yesus engkau dahsyat, Tuhan Yesus engkau baik, Tuhan Yesus engkau mulia, itu bukan kita sebenarnya. Tetapi ada Bapa yang menyatakannya melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi mengucap syukur bahwa Tuhan Roh Kudus ada dalam diri kita. Amin. Nah disitulah akhirnya kita baru ada dosa yang kekal. Apa tuh? Yaitu ketika menghujat Roh Kudus kan, itu dosa kekal loh. Nah artinya kita dihindari oleh Bapa ya melakukan dosa kekal. Yaitu ketika kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Tapi ini contoh nih, Pak Oktis misalkan nih, dari Cikarang ke sini. Terima kasih saya udah sampai, perjalanannya enggak sebentar loh. Jangan yang jauh deh, yang dekat gimana? Saudara Sis Arum tuh, benar gak bilang, Tuhan terima kasih saya udah sampai di gereja. Oh enggak, biasa aja saya sampai di sini biasa kali, enggak susah-susah. Oh biasanya 3 menit juga sampai. Cut. Wah gawat. Hati-hati. Kita harus ucapkan ini loh. Menunjukkan bahwa iya, semua atas karya Tuhan. Saya selamat sampai sini. Terima kasih Tuhan. Kalau kita bisa makan, sama. Tuhan terima kasih saya bisa makan, saya bisa menikmati. Ada rasa asin, ada rasa pedas, ada rasa manis, ada gurih. Dengan mengecap aja, kita harusnya ucap syukur. Itu sebenarnya kita sedang diingatkan oleh Roh Kudus bahwa mengucap syukurlah senantiasa. Tetaplah berdoa. Nah berdoa itu bukannya sekarang berdoa, jedak-jedak terus nanti berdoa lagi. Terus nanti lupa lagi, doa nanti hari Senin, doa hari Selasa. Bukan. Keep praying itu adalah bagaimana kita situasinya, kondisi kita tetap berdoa. Entah kita lagi duduk, entah kita lagi berdiri, entah kita lagi berbaring, entah kita lagi, maaf ya, ke toilet, pipis gitu, buang air kecil. Ya, sambil itu terus kita bilang, terima kasih Tuhan, saya bisa buang air kecil. Ya kan? Banyak orang nggak begitu, tiba-tiba kalau mampet, waduh susah bener nyarinya. Ya kan, mesti dilobangin dulu, diketeter gitu ya, istilahnya kateter, kasih selang gitu. Ya kemana-mana bawa kantong. Nah, bayangin kan, sebenarnya kita, nah ini firman-Nya yang dikatakan di dalam Tuhan Yesus di dalam Roma, yang tadi saya baru dapat sore tadi, Roma 8 ayat 26 sampai 30.
Ya, saya bacakan. Ini firman ayat yang saya bacakan terakhir. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita. Roh Kudus. Nah, ini udah ada di layar. Roh Kudus itu membantu kita supaya kita tidak berdosa kekal. Apa tuh Pak? Yang tadi, ketika kita udah sampai di suatu tempat, meskipun perjalanan kita cuma 3 detik, kita bilang terima kasih Tuhan. Kita sudah tiba. Tuhan yang melindungi selama perjalanan. Amin. Ke toilet. Terima kasih Tuhan. Saya boleh bisa buang air kecil, bisa BAB, ya kan? Kalau tidur siang tadi juga saya nggak nyangka bisa tiba-tiba, ayo tidur istirahat, bisa tidur. Coba hari-hari yang biasanya Senin sampai Jumat saya kerja nggak sempet tidur, ya kan? Tidur sebentar pusing, ya kan? Tapi kalau hari Sabtu, ibu ajakin yuk kita istirahat aja yuk, bisa. Wah, saya bilang enak ya bisa tidur siang ya. Apa perlu bawa bantal ke kantor? Tapi artinya apa? Kita harus ucapkan syukur, bukannya harus sih sebenarnya. Ini kata-kata harus nih menjebak, sebenarnya bukan. Bagaimana kita belajar peka ketika Roh Kudus membantu kita mengucapkan syukur itu loh. Sebenarnya Tuhan bilang, anakku, bukanlah engkau mengucap syukur kalau engkau bisa makan, bukankah engkau juga harus mengucap syukur ketika engkau bisa ke toilet? Iya Tuhan. Nah itu yang selalu harus kita digerakin. Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Roh Kudus apa sih menghujat Roh Kudus? Roh Kudus ngomong kita nggak denger. Ayo mengucap syukur. Ah biasa ini mah perjalanan saya 3 menit atau mungkin perjalanan saya 1 jam. Enggak, saya 30 menit pun bisa. Karena saya udah ahli. Apalagi naik motornya saya udah gapah gitu ya, udah lancar. Bisa salto lagi misal. Waduh, hati-hati. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita ketika merasa bahwa itu pekerjaan kita udah biasa. Hati-hati ya. Sepandai-pandai yang melompat, jatuh juga. Kapan lagi dia menginjak tanah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya makanya Amsal yang kita baca, bila Tuhan dalam segala lakumu. Itu semuanya firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita melekat sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Lalu eling sama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Percayalah, kalau kita sudah dipilih, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika kita sudah ditentukan, kita sebenarnya sudah dipanggil sama Tuhan. Untuk apa? Dibenarkannya. Kalau kita sudah dibenarkannya, ada suatu saat Tuhan memuliakan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Itu semua ada di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 30. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ada Roh Kudus yang selalu membantu kami dalam setiap kelemahan kami. Bahkan dalam setiap kami mengucap syukur pun, semuanya itu karena Tuhan Roh Kudus yang mengingatkan kami. Supaya kami tidak lupa, kami ingat terus, Tuhan Yesus sangat baik. Di dalam setiap detik hidup kami, setiap musim hidup kami, setiap waktu hidup kami, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Kami mengucap syukur. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kita bawa persembahan kita. Kami percaya apa yang kami tabur pasti akan Tuhan
kita tuai. Terima kasih Tuhan Yesus. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup menimpakan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Kita doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Kita akan berdoa untuk kasih agape Natal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau juga berdoa untuk kasih agape pemuda sehati edisi Natal. Kami percaya Tuhan Yesus yang mencukupkan segala dananya dan kebutuhan kami yang masih kurang. Tuhan Yesus yang akan menggerakkan hati para donatur untuk bisa memberikan sebagian berkatnya untuk pemuda sehati. Kami percaya Tuhan Yesus yang mengatur semuanya, sehingga acara Natal Pemuda Sehati dan Kasih Agape edisi Natal bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Berkati juga para donatur yang sudah memberikan berkatnya untuk Kasih Agape edisi Natal. Tuhan Yesus yang akan membalas berkatnya berlimpah-limpah. Kami serahkan untuk Natal Pemuda Sehati dan Kasih Agape Natal Pemuda Sehati yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman hari ini diadakan satu kantong kolektor tambahan selain amplop merah untuk dana Natal semua divisi GBI Hati Kudus. Mari kita akan menyanyikan lagu Kau Beri Yang Terbaik. Kami percaya kita akan berikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Semua untuk kemuliaan dan hormat Tuhan Yesus. Bagi
Bapa di sorga Maha Mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami bersyukur ya Bapa, musim hujan sudah tiba. Kami mohon ya Tuhan Yesus, panen raya segera tiba dan stok beras mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan Roh Kudus, senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus, dan jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Yesus saja, Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Amin. Silakan Sis Popo dan Mbak Yati bersama-sama. Iya. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mematikan keinginan daging. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan
agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Silakan Tante Yohana. Ya, kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Amin. Silakan Sistiur. Kami berdoa kiranya perang di Ukraina, di Palestina, dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuk bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa. Silakan Ibu Penatua Haryawati berdoa untuk GBI Hati Kudus. Ya, shalom, saya mau bersaksi, mohon izin ya. Dari hari Sabtu kemarin Tasya sudah batuk, terus di hari Senin Joshua mimisan dan demam. Saya hanya berharap kepada Tuhan Yesus menyerahkan Tasya dan Joshua. Saya punya kebiasaan sujud di atas kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Dari situ persekutuan saya, penyerahan saya kepada Tuhan Yesus boleh terus semakin hari menguatkan saya. Dan ajaibnya yang dugaan dokter bahwa Joshua itu ada mengarah ke demam berdarah. Tetapi puji Tuhan Yesus kita dahsyat, ajaib, luar biasa. Dia berkuasa, ya, dia peduli, dan puji Tuhan. Joshua malah lebih cepat disembuhkan. Ya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terus Tasya masih batuk. Pada dari Sabtu kemarin, Tante juga dibilang ke Oktris, Tasya batuk, masih batuk. Obatnya juga hampir habis. Waktu tadi pagi saya bersujud, Tante bersujud, Tuhan Bapa di surga bilang, jangan takut. Dalam diri kita ada Tuhan Roh Kudus. Amin. Tuhan Roh Kudus besar, dia rohnya Tuhan Yesus sendiri, dikaruniakan di dalam diri kita masing-masing pribadi. Kasihnya Bapa sehingga ia memberikan rohnya sendiri yang besar, yang luar biasa, yang penuh kuasa itu ada di dalam diri kita masing-masing. Bahkan kita dimeteraikan supaya Tuhan Roh Kudus berotoritas atas hidup kita, menuntun kita sehingga kita dituntun di dalam langkah-langkah kebenaran supaya kita masuk di dalam kehendak Bapa
yaitu keselamatan yang kelak akan kita terima. Dan saya sampaikan hal itu waktu mesbah keluarga, setelah saya dapat itu dari Bapa, dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk meneguhkan Tasya. Jadi saya sampaikan waktu mesbah keluarga, Tasya jangan takut, ada Tuhan Roh Kudus dalam dirimu. Engkau pasti sembuh, Optus juga pasti sembuh. Ada Tuhan Roh Kudus, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Obat-obatan itu tidak seberapa. Jika Tuhan berkenan memakai, bisa dipakai. Tetapi jika Tuhan mau memberikan mujizat, kuasa itu akan segera bekerja dan kesembuhan itu akan terjadi. Ya, juga Tante juga mau membagikan ini. Biar kita semua ya hanya bergantung kepada Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita semua. Hanya Bapa saja yang sangat baik kepada kita, yang begitu peduli di dalam setiap aspek hidup kita. Biar setiap pergumulan kita bawa kepada Tuhan Yesus, kita percaya, kita menerima jawaban yang terbaik yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya rararara ya sik ya ra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  ya ra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  ya ra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  ya sik ya ra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  ya ra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  ya sik ya ra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 r
Terima kasih Bapa, bahwa kami di dalam kedalaman hadirat Tuhan Yesus, kami berjumpa dengan Bapa, kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, kami boleh bersatu dengan Tuhan Roh Kudus. Itu yang boleh membuat kami boleh melekat kepada Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, sehingga Bapa boleh bekerja penuh di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan Yesus sendiri yang bertindak, membela kami dan menolong kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ya Bapa, seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Bapa, ke dalam tangan Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus yang berkuasa. Kami tidak bimbang, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami punya Bapa yang besar. Ya rara ya sik ya rara papa. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus peduli akan kami, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti memberi jalan keluar. Tuhan Yesus pasti memberi kemenangan. Kami sungguh percaya dan berbahagia. Terima kasih buat kebaikan Bapa. Kami mengucap syukur buat ibadah pemuda sehati pada hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus sudah hadir, sudah melawat kami. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan Yesus, biar karya Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah dan juga pemuda saat ini akan semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan tambahkan banyak jiwa-jiwa datang di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kirimkanlah ya Tuhan Yesus jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus yang rindu dan haus akan Engkau. Kami rindu ya Tuhan. Tuhan Yesus kirimkan ya Bapa, biar mereka semua boleh datang kepada Tuhan Yesus, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus saja. Ya biar kegerakan dan kebangunan rohani terjadi di ibadah pemuda sehati di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi juga di dalam gerejamu ini GBI Hati Kudus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kegerakan yang besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya ya
Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena Tuhan Yesus yang menjadi Bapa kami, menjadi gembala kami, menjadi penuntun kami, pemelihara kami yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah Tuhan Yesus utus untuk boleh memimpin. Juga Tuhan Yesus yang memberikan otoritas ya Bapa, mengembalakan GBI Hati Kudus. Biar Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarganya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas Bapak, Ibu Gembala dan keluarganya. Juga Bro Divo ya Bapak, dia tetap sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh yang menyala-nyala ada di dalam diri dia ya Bapak. Pengurapan hikmat daripada Tuhan ada pada Divo di dalam nama Tuhan Yesus. Ya urapanmu Tuhan yang membuat dia makin terus menaik di hadapan Tuhan Yesus, makin berkenan di hatimu Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang membuat dia semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Kami juga bersyukur buat Bapak Penatua, Bapak Hadi Praganta dan juga hambamu dan keluarga hambamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu melindungi kami, selalu menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat Bapak Oktris, Ibu Dina, buat Satya, buat Ega, buat Velko dan juga Ibu Yohana dan juga Bapak Aming. Kami percaya mereka juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan Yesus cukupkan ya Bapa. Tuhan menyayangi mereka dan juga menyembuhkan mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilut-bilut Tuhan Yesus, Oktris disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Paru-parunya bersih di dalam nama Tuhan Yesus. Pernafasannya lega di dalam nama Tuhan Yesus. Bilut-bilut Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Oktris secara sempurna. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah menerima kesembuhan tersebut. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Sis Arum dan juga Ibu Sumarsi. Tuhan Yesus menyayangi mereka, memelihara mereka dan juga senantiasa menolong mereka. Si mereka senantiasa sehat ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak juga buat Denis. Terima kasih. Kami percaya sehati Denis tangannya sembuh pulih secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berfungsi secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Ya perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas Denny dan juga Maria dan keluarganya. Terima kasih Bapak, biar Denny tetap semangat melayani Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dahsyat begitu besar di dalam kehidupan Denis. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Miss Popo, Mbak Yati. Terima kasih Bapak, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan Yesus yang melindungi mereka, memberkati mereka, juga menyembuhkan mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bismapa semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saudaranya juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa kesembuhan itu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat Mbak Yati, biar juga dia semakin mengenal Tuhan Yesus. Hatinya boleh melihat kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang besar, yang dahsyat, juru selamat buat Mbak Yati dan juga keluarganya. Juga untuk Sis Tiur, kami bersyukur kalau dia dapat bergabung. Terima kasih ya Bapa, biar Sis Tiur boleh semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa, biar persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus boleh membawa Sis Tiur masuk di dalam kedalaman kasih-Nya Tuhan Yesus. Dia boleh mengalami berjalan bersama Tuhan Yesus, boleh melihat karya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami dan doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Biar kiranya Bapa yang menguduskannya dan melayakannya, dan kami rindu boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Di dalam nama
nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab Kita buka hati kita dan tangan kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Ya Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu yang butuh Engkau, butuh Bapa, karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Hanya karena Bapa lah kami hidup, hanya Bapa lah kami. Bapa di sorga lah yang akan memberkati Engkau. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa di sorga dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kiranya ibadah ini berkenan di hati Tuhan Yesus, berkenan di hati Tuhan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terlebih dahulu kita akan yel-yel pemuda sehati. Satu, dua, tiga. Semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara hidup. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Pemuda sehati, mantap. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapak Penatua Hadi dan Ibu Haryawati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, shalom Bro Denny, shalom Bro Oktri, shalom Sis Dina, shalom Sastia, shalom Bro Divo, shalom yang ada di Zoom, shalom Sis Tiur, shalom Sis Popo, shalom Bayati, shalom Ibu Yohana, shalom Egar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang di Zoom bisa kita buka. Udah. Ya, yang di online siap-siap. 1, Sis Popo nggak kelihatan, oke. 1, 2, 3. Sis Popo nggak kelihatan. Oke. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus penolong kami. Selamat sore, selamat happy weekend, selamat berakhir pekan. God bless you.